Sikat, Ri. Siapa? Selasa pagi 16 Agustus 2011. Seperti biasa, ibu kota disibukkan dengan rupa-rupa aktivitas. Begitupun dengan Livia Pavita Sulistyo. Gadis 21 tahun usia ini sibuk. Livia dijadwalkan sidang skripsi untuk menuntaskan kuliahnya dan segera bergelar sarjana. Livia tak sendiri, sejumlah mahasiswa pun punya jadwal yang sama. Hai Put. Hai Livia. Udah masuk dalam? Belum. Tuh, nih gilirannya aku nih deg-degan. Semangat. Kasih ya. Yaudah, kalau kita mau masuk dulu ya. Kasih ya. Ya. Permisi Pak. Ya, silakan. Livia, mahasiswi jurusan Sastra Mandarin Universitas Bina Nusantara Angkatan 2007 ini siap mempresentasikan skripsinya. Livia Lavita sudah siap? Sudah Pak. Selamat pagi Bapak Ibu. Ini hasil skripsi saya. Para Bapak dan Ibu dosen penguji sudah siap? Ya. Hari ini adalah ujian skripsi atas nama Livia Lavita sebagai persyaratan kelulusan sarjana sastra. Silakan dimulai, Livia. Terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Penguji, saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Bahasa Mandarin dan Aksara Han. Ini dia Bapak dan Ibu bisa lihat, Bahasa Nasional RRT, Internasional Mandarin, RRT Udah semua. Baik Saudari Livia, apa yang mendasari saudari mengambil judul ini untuk skripsi Anda? Saya mengambil judul ini karena saya ingin mendalami lagi bahasa Mandarin dan aksara Han. Jadi begitu Pak. Baik, lantas apa yang membuat Anda mengambil keputusan analisis ini yang Anda ambil untuk mendukung skripsi Anda? Saya mengambil analisis ini karena saya ingin mengembangkan kembali bahasa Mandarin dan saya ingin orang-orang mengetahui bahasa Mandarin. Baik, berdasarkan hasil pemaparan saudari, penyajian, serta menimbang dan menilai penelitian Anda, kami, tim Dewan Penguji, menyatakan saudari Livia Lavita lulus dengan hasil memuaskan. Terima kasih. Kegembiraan membalut hati Livia. Dia dinyatakan lulus sidang dengan hasil sangat memuaskan. Tak sabar, Livia segera membagi kegembiraan itu pada kedua orang tuanya. Aku harus kasih tahu Mama. Vivi. Halo sayang. Iya, Ma. Halo. Halo, Ma. Aku lulus. Apa?
Kamu lulus? Iya. Ya Tuhan. Tentu saja kedua orang tua Livia bangga mendengar pencapaian putri mereka. Mama udah gak sabaran mau peluk kamu. Iya pasti, Ma. Iya, Mama tunggu ya sayang. Ya udah. Udah, Mama. Livia ingin segera menemui orang tuanya untuk berbagi cerita. Dia biasa menumpang angkutan kota. Tanpa rasa curiga, Livia naik mikrolet M24 jurusan Srengseng, Slipi, Kemanggisan. Dita, duluan ya. Siang itu ternyata jadi petaka bagi Livia. Livia dirampok sekumpulan pemuda di dalam angkutan kota. Livia melawan. Teriakan Livia seolah hilang ditelan bising suara musik dari angkot yang dikendarai begundal jalanan. Cari duit. Gak langsung sikat. Wah, dapet, men. Ayo, gimana? Ya udah. Dalam kondisi lemas, korban diperkosa. Wih, sob. Mantap juga nih. Gimana, Bang? Sikat, Rin. Siap, Bang. Tunggu. Apa sih? Kita buang kemana nih mayat? Tangerang aja ya, Ri. Iya, Tangerang ya. Yaudah, cepet. Para perampok dan pemerkosa mengarahkan angkot ke arah Tangerang, Banten. Sinamat, Nek. Yuk. Ayo. Oke, yuk. Setiba di ruas jalan di kawasan Kampung Madang, Cisauk, Tangerang, jasad Livia dibuang. Aktif lagi. Rabu pagi Ibunda Livia, Yusni Chandra, menghubungi Livia. Namun, ponsel Livia mati. Gimana, Pak? Udah ada kabar belum? Sebentar, Ma. Papa telepon nih. Mohon menunggu. Nomor yang Anda tuju sedang dialihkan. Aduh, gak aktif, Ma. Kok gak aktif terus ya, Pak? Mama jadi khawatir deh. Coba sekali lagi dong, Pak. Di loudspeaker aja, Pak. Nomor yang kamu tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area.
The number you are calling cannot be reached at the moment. Please try again later. Nggak aktif. Ya udah, Mama tenang aja. Mendingan kita ke kosannya aja. Kali dia capek atau ketiduran. Oh iya. Ya udah, kita ke kosan aja ya. Ya. Mama ambil tas dulu, Pak. Ya. Ayo. Hingga sore ponsel Livia tak kunjung aktif. Sehingga Yusni memutuskan mendatangi tempat kos Livia. Kenapa ya nggak aktif? Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, anakku. Permisi. Permisi. Ya Pak, Bu. Bisa ketemu Livia? Oh bisa, silakan masuk Pak. Iya. Ini kamar Bu. Oh ini. Ayo, Pak. Vi. Ayo, Pak. Vivi? Vi. Sesampai di kamar kos, suami istri Yusni dan Harmanto menemukan pintu kamar Livia terkunci. Nggak ada kayaknya. Coba Bapak tanya. Mas, Ya Pak, ada kunci gandanya nggak? Kunci gandanya dong. ada. Tunggu saya ambilkan ya Pak ya. Iya. Pipi, buka nak. Vi. Nyalain kok lampunya. Kosong mah. Ya tapi kita cek aja dulu barang-barangnya coba. Gak ada yang hilang sih, Pak. Biasa aja, rapi kok. Rapi. Kemana ya dia? Makanya. Bingung Mama juga. Tidak. Keduanya hanya menemukan tumpukan barang milik Livia. Tak ada yang janggal, tak ada barang yang hilang. Kemana Gimana ya? Ya deh, kita lapor polisi aja ya, Pak. Kita Daripada nggak jelas begini. Ya. Yuk. Terakhir besok pagi saya telepon mau ajak keluar makan, handphonenya udah nggak aktif. Saya kok nggak aktif, biasa nggak aktif, balas lagi. Tapi taunya sampai sore pun nggak ada. Sorenya saya ke mesnya, dia kosnya itu dia nggak ada orang. Tapi barang-barang masih utuh, Pak? Hah? Barang-barang Utuh, nggak ada yang hilang. Khawatir menyelimuti Yusni. Tak kunjung Livia terhubung, Yusni dan Harmanto pun memutuskan lapor polisi. Selamat sore, Pak. Sore. Silakan, Pak. Silakan itu. Begini, Pak. Saya mau melaporkan. Lapor tentang apa? Ini Pak, saya kehilangan kontak dengan anak saya Livia sejak dia selesai ujian skripsi Selasa siang kemarin. Tapi sekitar jam 1 dia masih bisa menghubungi saya loh Pak. Iya, Pak. Anak ibu saudara Livia ya? Iya, Pekerjaannya apa, Bu? mahasiswi. Mahasiswi. Ya sudah, Bu. Laporan Ibu Bapak kami terima. Dan kami akan menindaklanjuti dalam bentuk pencarian dan penyelidikan segera. Terima kasih Terima banyak. kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Yes. Polisi. Iya, Pak. Pak. Anda pengurus kosnya? Benar, saya penjaga kos di sini Pak. Apa benar ini kos-kosannya Livia? Benar? Oh iya. Tolong buka pintu kosnya ya. Ini kamarnya Pak. Oh, di sini. Ya. Setelah menelisik laporan kedua orang tua Livia, polisi bergegas menyelidik. Sejumlah keterangan dihimpun. Selain Livia, ada teman kosnya nggak kos ini?
Ada namanya Tiara. Tiara? Ya. Boleh panggilkan? Boleh, Pak. Tiara? Ya, Mas. Apa, Pak? Kamu temannya Livia? Iya. Tiara tahu kapan terakhir Livia meninggalkan kos? Kayaknya kemarin ya, Pak. Kemarin. Mm-mm. Gimana, Pak? Dan kondisi kamar masih terlihat rapi dan tidak ada tanda-tanda kerusakan. Ya, sudah. Pak, kami mau pamit dulu. Ya, Pak. Tapi nanti kalau ada informasi yang kami butuhkan, saya bisa datang lagi ya. Ya, siap, Pak. Permisi, Pak. Ya, silakan, Mas. Ya. Kamu ngapain di sini? Nggak aja. Yaudah aku duluan ya. Ya, hati-hati. Permisi, Dek. Ya, ada apa ya, Pak? Adek ini tahu nggak mahasiswi yang bernama Livia Livita? Saya tahu itu teman kampus saya. Kenapa emang, Pak? Terakhir Anda ketemu kapan? Terakhir ketemu sih kemarin pas pulang ujian. Dia langsung naik angkot aja. Terus Adek tahu nggak tujuannya kemana? Kalau tujuan sih nggak tahu ya, tapi biasanya dia langsung pulang kok. Oh gitu ya. Ya udah, makasih Adek. Permisi, Dek. Iya, Pak. Mana Pi kambing api? Tahu tuh. Itu apaan? Coba cek. Iya. Nangkep lagi. Kali itu mayat. Ah, mayat. Bu, ada mayat, Bu. Menjelang maghrib, dua bocah penggembala kambing menemukan jasad wanita di selokan pinggir jalan di Kampung Madang, Cisauk, Tangerang. Sejatinya kedua bocah mencari kambingnya yang hilang. Temuan mayat wanita itu langsung dilaporkan warga. Cari kambing, Terus? lihat sini. Turun ke bawah. Mayat, iya. Terus nemuin mayat. Iya. Mayatnya itu apa? Perempuan apa laki-laki? Perempuan. Perempuan. Terus kalau posisi badannya lagi mana? Tengkurup apa tengkurap? Kurus gitu. Oh gitu. Kira-kira udah lama tuh, Dek? Mayatnya. Kasihan banget, Bu. Udah bau ya kayaknya. Udah lama kayaknya. Buangnya, Mak. Kasihan banget nih mayat. Polisinya kali. Pak, ada mayat, Pak. Ada mayat nih, Pak. Mana, Bu? Ini, Pak. Tolong, Pak. Dan, bener ada Gimana? Ya udah, kita langsung olah TKP, terus amankan barang bukti. Wanita yang ditemukan tewas di selokan pinggir jalan di Kampung Madang, Cisauk, Tangerang masih belum dikenali. Di lokasi temuan mayat, polisi menemukan tali karet. Kuat dugaan, tali itulah yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Ini talinya, Pak. Aman kan? Tujuan Ya. ya? Udah, kita buat garis polisi sekarang. Misteri hilangnya Livia Pavita, mahasiswi Universitas Bina Nusantara 16 Agustus 2011, akhirnya terungkap. Mayat tanpa identitas yang ditemukan 21 Agustus di Cisauk, Tangerang dikenali sebagai Livia. Orang tua Livia memastikan mayat itu adalah putrinya setelah mengenali kalung berliontin Dewi Kwan Im yang masih melingkar di leher korban serta baju dan roknya. Hasil visum menyatakan Livia tewas akibat bekapan dan jeratan. Selain itu, Livia juga diperkosa. Duburnya rusak dan terdapat cairan sperma di tubuhnya. Sudah selesai dilaksanakan otopsi. Jadi untuk sementara memang tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada badannya, tetapi ada tanda pada bagian leher sebelah kanan yang
Diduga ditekan sehingga menghambat pernapasan yang bersangkutan. Kasus terbunuhnya Livia Pavita masih terselubung awan gelap. Polisi masih mencari siapa pelakunya. Keluarga korban amat terpukul kehilangan anak sematawayang. Tim pemburu bandit mengembangkan penyelidikan, meneliti barang bukti dan motif, termasuk menyelidiki kemungkinan korban dibunuh orang dekat. 2 handphone milik Livia hilang, namun anehnya kalung dan liontin tak turut dirampas pelaku. Sejumlah saksi sesama mahasiswa menyebut Livia terlihat terakhir saat meninggalkan kampus Bina Nusantara menumpang angkot M24. Setelah itu, tak ada yang tahu keberadaan Livia. Sampai dengan mayatnya ditemukan di Cisahuk, Tangerang 4 hari kemudian. Polisi akhirnya sedikit menemukan titik terang. Berhari-hari tak aktif, sinyal HP Livia aktif di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat. Weh bro, lama banget. Nih, tungguin. Bang, gue ada handphone nih. Lu mau beli nggak? Coba gue cek dulu. Ya, cek aja. Cepet nih, batangan juga. Ah, elah cepet. Jadinya kagak ada. 200, mau ya? 200. 200? Boleh deh, gue coba dulu Be ya? Ya udah, coba. Takutnya kagak bisa. Bisa lah, mana mungkin handphone bagus. Halo, apa kabar bang? Baik, ngapain lu tumben? Agak, ngetes HP doang, nanya-nanya kabar. Bagus nih HP. Makasih ya. Oke. Tuh, 200 ya? Nggak percaya sih. Tangan juga. Nih. Wah, mantap. Thank you ya. Wah. Udah, kantongin. Hati-hati jalan lu. Siap. Diam tempat kalian. Ampun Pak. Di sini polisi meringkus Sutarto dan Abdul Majid. Keduanya tersangka penadah barang curian. Sutarto mengaku handphone yang dijualnya pada Abdul Majid seharga Rp200.000 didapatnya dari Rohman. Nah ini mobilnya nih. Iya ya ini mobilnya nih. Polisi segera memburu Rohman alias Raimion dan berhasil membekuknya Kamis sore. Anda yang bernama Roman? Iya Pak, benar. Sekarang ikut saya kantor. Loh, keluar! Keluar! Ayo ikut saya. Salah siapa Pak? Diam kamu. Diam. Iya Pak. Ayo ikut. Rohman 24 tahun adalah sopir tembak yang jadi eksekutor menghabisi nyawa Livia. Tuh, ini pelakunya ya? Sini Pak. Anda yang bernama Irwan? Iya Pak, benar. Saya Irwan. Ikut kami. Ikut. Pak. Pak. Udah ikut saya apa Pak? Bawa. Jumat dini hari polisi meringkus tersangka kedua Irwan, 22 tahun, di Kemanggisan, Jakarta Barat. 2 pelaku pembunuhan lainnya masih buron. Bang. Beberapa hari kemudian 27 Agustus polisi berhasil membekuk pelaku ketiga. Fahri, 19 tahun, berperan sebagai sopir yang membawa mikrolet saat kejadian tragis itu. Permisi. Iya Pak. Apa benar Anda bernama Fahri? Iya saya sendiri Pak. Sekarang ikut saya ke kantor. Bawa nih. Ayo. Yuk. Permisi. Berselang 3 hari di malam takbiran Idul Fitri, 30 Agustus 2011, polisi meringkus tersangka keempat, Apri, di rumahnya di Kemanggisan, Jakarta Barat. Tertangkapnya Apri mengakhiri perburuan 4 pemerkosa dan pembunuh Livia.
kamu. Pak. Aduh. Pak, ampun, Pak. Ayo ikut. Ayo. Kematian Livia membentot perhatian masyarakat menyusul kian banyaknya kasus perampokan di angkutan kota. Benarkah kasus perampokan yang berujung pada kematian Livia Pavita telah direncanakan? Gantian dong, gue narik. Menarik? Iya. Ya udah nih. Orang yang bener ya. Yoi. Siap, santai aja, oke? Ya, hati ya. Sip. Ntar temuan lagi di sini ya. Siap. Selepas 2 tahun mendekam di penjara karena kasus narkoba, Rohman bekerja menjadi supir tembak Mikrolet M24 jurusan Trengseng, Selipi Kemanggisan. Oke, sip. Ya, thank you ya. Selain mengantongi cukup uang, Rohman juga jadi punya banyak kawan. Hei, Mat. Setoran. Sip. Iya. Tuh, gitu. Tuh. Dapat berapa lu? Dek, lu hitung sendiri deh. Wih, cakep tuh. Gini dong narik. Dek, kemarin lu narik gini. Iya dong. Siapa tuh? Serius nih? Serius. Thank you ya. Sip. Sama-sama. Ya, yang penting lu senang. Sip. Sampai besok lagi ya. Makasih banyak nih hari ini nyari duit. Ya. Oke. Trayek yang dilalui Rohman terbilang ramai. Ada warga biasa, karyawan, pelajar dan mahasiswa, seperti mahasiswa Bina Nusantara Kemanggisan, Jakarta Barat. Salah satu mahasiswi yang mengandalkan Mikrolet sebagai moda transportasinya adalah Livia Pavita. Sepanjang kuliah di kampus BINUS Kemanggisan, Livia mondar-mandir antara kampus dan rumah kos dengan Mikrolet. Livia, baru pulang kamu? Iya, aku baru balik. Kamu dari tadi? Iya nih, aku libur. Oh, hari ini libur. Yaudah, aku masuk dulu ya. Suku bangsa, bahasa, aksara dibagi dua. Livia yang mengambil jurusan sastra Mandarin dikenal sebagai mahasiswi pintar. Indeks prestasi kumulatif IPK Livia berdasarkan catatan akademik rata-rata di atas 3. Saat libur, Mongol, bahasa Sam. Anaknya prestasinya baik, jadi IPK-nya juga di atas 3 ke atas sih. Dia dari sisi selama dia perkuliahan atau melakukan kegiatan belajar mengajar di sini juga orangnya pintar, hasil skripsinya juga kemarin cukup baik. Jelang lebaran kebutuhan meningkat, Rohman mengeluh tak punya cukup uang. Setoran mulai tinggi kan, penumpang makin sepi kan. Aduh, malah sama tuh kan. Apa lu men? Di tengah kebingungan, Irwan memberi ide merampok penumpang Mikrolet. Kenapa pusing-pusing men? Udah kita nodong aja. Gua setuju tuh. Enggak. Gua nggak setuju. Kita bakal pergok sama warga. Ketangkep baru rasa lo. Payah lu, udah nodong aja enak tau. Boleh juga ide. Gimana kalau kita nyari yang orang kaya? Cakep. Gua tahu di wilayah perkampusan tuh banyak orang kaya. Iya bener banget. Boleh tuh, Tenang aja, pokoknya kalau dia ngelawan kita habisin. Ya, bantai aja udah. Gayung pun bersambut. Rohman
Fahri, Apriyadi, dan Irwan sepakat berkomplot melancarkan aksi. Rohman dan komplotannya siang itu 16 Agustus memang sedang mencari mangsa. Dan siapa saja bisa masuk perangkap. Tidak ada penumpang lain kecuali Livia. Livia melawan saat para pelaku merampas 2 handphone miliknya. Livia jadi korban amuk sumat perampok. Leher Livia dijerat menggunakan tali karet. Selain merampok, 2 tersangka juga memperkosa korban yang saat itu telah tewas. Pengadilan Negeri Jakarta Barat mulai menyidangkan kasus perampokan dan pembunuhan Livia Pavita Sulistyo 21 Desember 2011. Jaksa penuntut umum Didi Haryanto mendakwa keempat terdakwa dengan pasal pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan. Usai sidang perdana, tiba-tiba sepupu Livia, Alung, mengamuk. Alung menghujat para terdakwa. Itu saudara aku ibunya ini tahu apa? Gondar temen gua juga. Dia mati kali-kali mati karena hukumnya nggak jelas. Kuasa hukum Restu Sri Utomo menilai perbuatan keempat terdakwa spontan. Tak ada unsur perencanaan. Para terdakwa panik saat korban melawan. Adapun terdakwa Rohman yang mengatakan nanti kalau melawan matiin saja, itu sebuah petunjuk rencana melumpuhkan korban. Dalam pembelaannya, kuasa hukum menyebut tali karet penjerat Livia tidak disiapkan sebelumnya. Selasa 24 April 2012, 4 terdakwa kasus perampokan dan pembunuhan Livia Pavita Sulistyo divonis penjara seumur hidup. Putusan itu sesuai dengan tuntutan jaksa. Majelis hakim yang diketuai Longser Sormin menilai para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan berencana. Para terdakwa menerima putusan tidak mengajukan banding. Namun diduga korban Yusni Chandra tak puas pada putusan hakim. Dia ingin para terdakwa dihukum mati. Terdakwa dihukum seumur hidup. Hukuman mati. Saya maunya nyawa ada hidup. Oh, gitu. Saya maunya nyawa ada hidup. Hukuman mati. Jadi artinya nggak puas dengan hukuman seumur hidup itu ya? Maunya hukuman mati? Mati. Saya mau anak saya kok bisa hidup kembali. Suruh Pak Hakim, ya kan, maunya hukuman mati itu. Anak saya nggak bersalah. Kasus ini bukannya bikin trauma para korban.